Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eriko Wijaya dari D3 TPKB Angkatan 2020. Hari ini saya akan membuat video presentasi tentang proses pembuatan ClO2. Nah, proses pembuatan ClO2 ini, yang pertama kita harus mengetahui dulu pengertiannya. Klorin dioksida merupakan senyawa kimia yang memiliki formula ClO2 dan juga merupakan gas berwarna kuning hingga berwarna kecoklatan pada suhu dan tekanan ruangan. ClO2 adalah agen pengoksidasi, dapat mentransfer oksigen ke berbagai substrat dan tidak terhidrolisis ketika memasuki air. ClO2 ini banyak digunakan pada proses pemutihan di industri pulp dan kertas dan juga di industri pengolahan air. Klorin dioksida plant ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada sodium chloride production, yang kedua ada hydrochloric acid production, yang ketiga ada chlorine dioxide production. Yang pertama itu sodium chloride production ini, proses ini dia menggunakan chlor transformer atau rectifier yang berfungsi untuk mensuplai arus searah DC ke electrolyzer menggunakan catalytic protection unit yang berfungsi untuk mencegah korosi sel dengan mensuplai arus kecil ke electrolyzer. Ketika chloride transformer atau rectifier dimatikan dan sel-sel masih penuh dengan likor, wet chloride yang mengandung garam dan air yang dibutuhkan untuk memproduksi NaCl dipompa dari ClO2 area menuju chloride reaktor. Fungsi dari chloride reaktor sebagai tempat waktu tinggal sementara sebelum terjadinya elektrolisis. Lalu cairan reaktor mengalir dari chloride reaktor melalui electrolyte cooler. Fungsi dari electrolyte cooler untuk menghilangkan panas yang dihasilkan oleh sel dalam arus listrik. Kemudian, cairan menuju ke dalam sel-sel electrolyzer. Fungsi electrolyzer pada proses ini untuk melewatkan arus listrik melalui cairan ke sodium chloride. Gas hidrogen dan cairan naik dari sel ke degasifier. Fungsi dari degasifier untuk memisahkan gas hidrogen dari cairan yang diproduksi dalam sel, lalu cairan mengalir turun dari degasifier ke reaktor untuk menyelesaikan reaksi. Nah, kalau yang strong chloride yang overflow dari reaktor dialirkan menuju strong chloride feed tank. Kemudian, strong chloride dipompa dari strong chloride feed tank ke ClO2 area. Hidrogen mengalir dari chloride reaktor menuju HCl sintesis unit atau ke hidrogen scrubber. Hidrogen yang tidak diperlukan untuk produksi HCl akan dilepaskan melalui hidrogen scrubber ke atmosfer. Gas hidrogen lolos menuju degasifier dan dikirim ke unit sintesis asam klorida dan sisanya dikirim ke scrubber hidrogen dan dibuang ke atmosfer. Klorat kuat mengalir dari reaktor melalui reaktor meluap ke tangki umpan klorat kuat. Nitrogen secara otomatis dimasukkan ke dalam degasifier untuk membersihkan hidrogen karena campuran hidrogen dan oksigen bersifat eksplosif. Yang kedua ada hydrochloric acid production. Asam klorida diproduksi dengan membakar klorin dan hidrogen bersama-sama. Hidrogen diperoleh sebagai produk sampingan dari ruang sel natrium klorat. Klorin yang digunakan adalah campuran klorin lemah, yaitu 21% klorin, liquefier tail gas 27% klorin, dan klorin kuat 100% klorin. Hidrogen dari reaktor sodium chloride dan chlor-alkali plant mengalir melalui hidrogen cooler menuju HCl synthesis unit. Fungsi dari hidrogen cooler untuk mendinginkan umpan hidrogen ke HCl synthesis unit hingga kurang dari 50 derajat Celcius untuk menghilangkan uap air berlebih.
Fungsi dari tail gas scrubber untuk menyerap gas HCl yang tersisa dari ventilasi gas HCl synthesis unit. Kemudian gas HCl yang tersisa dari tail gas scrubber mengalir ke tail gas ejector. Fungsi dari tail gas ejector untuk menciptakan ruang hampa udara sehingga menarik udara ke dalam burner pada saat startup untuk bercampur dengan hidrogen lalu membentuk campuran yang menyala dan membersihkan ventilasi gas dengan steam sebelum dilepaskan ke atmosfer. Uap dikondensasi dalam heat exchanger. HCl mengalir dari HCl synthesis unit menuju HCl storage tank untuk disimpan sementara sebelum digunakan. Pendingin hidrogen mendinginkan umpan hidrogen hingga kurang dari 50 derajat Celcius untuk menghilangkan kelebihan uap air. Unit sintesis asam klorida menghasilkan asam klorida dengan membakar klorin dan hidrogen dan menyerap gas ke dalam air dan mineralisasi dari larutan asam klorida 32%. Scrubber gas akan menyerap sisa gas hidrogen klorida dari gas ventilasi unit sintesis asam klorida sebelum gas dilepaskan ke atmosfer. Dua tangki penyimpanan asam klorida mengumpulkan larutan asam klorida dari unit sintesis asam klorida dan menampung pasokan asam klorida untuk pabrik klorin dioksida, pabrik kloralkali, dan pabrik. Yang ketiga ada chlorine dioxide production. Strong chloride dipompa dari strong chloride feed tank ke strong chloride cooler lalu ke strong chloride filter ke generator. Fungsi dari strong chloride filter untuk menghilangkan impurities dari strong chloride feed menuju generator. HCl dipompakan dari HCl chloride tank ke generator. Generator pada proses ini adalah vessel di mana reaksi antara sodium chloride dan hidroklori ada berlangsung. Generator ini juga berfungsi untuk memproduksi CO2 dan wet chloride. Lalu wet chloride yang overflow dari generator ke wet chloride evaporator kemudian dipompa ke sodium chloride reaktor. Fungsi dari wet chloride evaporator adalah untuk menghilangkan kelebihan air. CO2 mengalir dari generator ke CO2 vent tank. CO2 diserap oleh air atau diserap ke dalam air. Selanjutnya cairan CO2 dipompa dari CO2 absorber menuju CO2 storage tank. CO2 absorber kontak dengan gas CO2 dari generator dengan air dingin untuk membentuk larutan CO2. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.